Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya untuk melakukan pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah memasuki tema 8 daerah tempat tinggalku. Sudah siap untuk melakukan pembelajaran kita hari ini? Mari kita mulai pembelajaran kita. Pada pembahasan hari ini, kita akan belajar IPS dan juga bahasa Indonesia. Untuk IPS, kita akan belajar KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu yang akan akhirnya mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal inilah yang membuat berbagai macam pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jenis pekerjaan berdasarkan penampakan alamnya dibagi menjadi 3 seperti yang sudah kita pelajari, yaitu ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Contoh jenis pekerjaannya kalau pada dataran tinggi ada pekebun kopi, pekebun teh, pekebun stroberi, penyewa hotel, peternak, dan juga pekebun apel. Lalu kalau di dataran rendah, contoh jenis pekerjaannya ada petani sawah, buruh pabrik, pegawai kantoran, dan juga pekebun sawit. Lalu, kalau di lingkungan pantai, contoh jenis pekerjaannya ada nelayan, petani garam, penambak udang, pedagang di pelelangan ikan, penyewa kapal, dan juga pariwisata. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan kehidupan sosial budaya. Keberagaman mata pencaharian atau pekerjaan itu terjadi karena adanya keragaman kegiatan ekonomi penduduk yang dipengaruhi oleh keberagaman lingkungan berdasarkan penampakan alamnya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Seperti yang sudah kita pernah pelajari, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan ekonomi berdasarkan kegiatannya. Yang pertama itu produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Pelaku produksi itu disebut dengan produsen. Contoh produsen itu misalnya pengrajin, peternak, pemandu wisata, nelayan, petani, pekebun, masinis, dan juga pilot. Lalu kegiatan yang kedua itu adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku kegiatan distribusi itu disebut sebagai distributor. Contoh distributor antara lain pedagang, kuli angkut, agen, dan juga petugas pengiriman paket. Lalu pada tahap ketiga ada konsumsi. Konsumsi ialah kegiatan menggunakan atau memakai barang maupun jasa. Pelaku konsumsi itu disebut sebagai konsumen. Contoh konsumen itu misal pada orang yang memakai baju baru, orang yang menikmati tempat wisata, orang yang menikmati makanan atau minuman di rumah makan. Selanjutnya ada alur kegiatan ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitar. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama, itu adalah tahapan produksi, yaitu ketika petani sedang memanen buah apel. Pekerjaannya yaitu petani. Lalu pada tahap kedua itu masuk ke dalam distribusi. Ketika kuli angkut yang sedang mengantar buah apel ke pembeli, pekerjaan yang terlihat yaitu kuli angkut. Lalu yang ketiga itu masih masuk ke dalam distribusi, yaitu ketika buah-buah apel yang sudah dipetik tadi dijajakan penjual kepada pembeli. Pekerjaan tersebut itu adalah pedagang. Lalu masuk pada tahapan terakhir, yaitu konsumsi. Konsumsi terjadi ketika buah apel dikonsumsi oleh pembeli. Sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia.
Pada pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar 3.9, yaitu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita atau karangan bebas yang memiliki sifat khayalan atau tidak nyata. Macam-macam dari cerita fiksi. Yang pertama itu ada novel, fabel, komik, dongeng, dan juga cerpen. Yang pertama novel. Novel itu adalah cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Lalu kalau yang fabel itu cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Misalnya bisa berjalan, bisa berbicara, melakukan interaksi. Lalu yang ketiga itu ada komik, cerita bergambar. Yang keempat, dongeng, cerita khayal zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikannya. Lalu yang kelima ada cerpen. Cerpen yaitu cerita peristiwa yang dikisahkan secara singkat. Tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Yang pertama itu ada tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Tokoh ini paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadiannya. Lalu ada juga tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Tokoh tambahan atau tokoh pembantu itu merupakan tokoh yang memiliki peran yang tidak terlalu penting dan kemunculannya juga hanya ada jika terdapat kaitannya dengan tokoh utama. Perhatikan teks berikut. Silakan kalian baca secara mandiri pada teks berikut. Setelah kalian sudah membaca teks tersebut, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua, siapa saja tokoh utama dan juga tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita tersebut. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!